Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan ini, kita kembali dimudahkan untuk berada di rumah Allah, berada di tempat yang paling mulia di muka bumi. Mudah-mudahan keikhlasan kita duduk di majelis ilmu pada malam hari ini membuat kita semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalatul Islam melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah sempurna menyampaikannya, beliau telah mengorbankan segala-galanya untuk menyebarkannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan bagi kehidupan kita, sebagai cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Tidak ada cahaya yang akan lebih terang daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mencoba untuk mencari cahaya yang lain, kita tidak akan menemukannya. Yang ada hanyalah kegelapan demi kegelapan. Itulah sebabnya Al-Quran itu disebut dengan nur. Nur itu artinya adalah cahaya. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu disinari oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Karena dulu pertemuan yang sebelumnya judulnya adalah membersihkan debu-debu penyimpangan yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu poin pertama yang sudah kita bahas yaitu penyimpangan dari kelompok liberal. Ini sudah kita bahas. Ini yang terakhir yang kita bahas. Betapa banyak penyimpangan yang terjadi ketika konsep liberal itu diterapkan dalam memahami sunnah atau di dalam berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari kesalahan yang menyumbangkan penyimpangan besar dalam beragama adalah ketika mereka menggunakan kebebasan berfikir dalam memahami hadis Nabi, dan salah satu dari bentuk kebebasan berfikirnya itu memanfaatkan isu maslahat di dalam memahami
hadis Nabi. Isu maslahat, maslahat itu betul. Islam datang untuk memberikan kemaslahatan. Apapun yang ada pada hadis Nabi ujungnya pasti maslahat. Tidak ada satupun yang mudarat. Tetapi kalau seandainya konsep kemaslahatan yang digunakan untuk memahami hadis tidak punya karakter, tidak punya dawabit, tidak punya ketentuan-ketentuannya, disitulah nanti penyimpangan akan terjadi. Alhamdulillah itu sudah kita bahas dan tidak perlu untuk kita ulang kembali. Pada malam hari ini kita akan masuk pada poin yang kedua. Pada poin yang kedua ini adalah berkaitan dengan penyimpangan kelompok Syiah dalam berinteraksi dengan hadis. Kelompok Syiah. Pada awalnya kata Syiah itu bukanlah istilah untuk kelompok tertentu. Itu keluar aja dari mulut orang-orang pada generasi awal dulu. Ada istilahnya Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Karena Syiah itu secara bahasa artinya adalah golongan atau kelompok. Golongan atau kelompok. Jadi ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Itu pada awalnya. Tapi pada akhirnya istilah Syiah itu menjadi satu istilah untuk satu aliran tertentu. Dan hanya untuk mereka. Siapa itu? Kelompok yang memuliakan dan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, sekarang kalau kita dengar istilah Syiah, mestilah maksudnya adalah satu kelompok yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang memuliakan, mengagungkan Ali dan mengagungkan Ahlul Bait. Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Syiah sebagai sebuah istilah untuk kelompok. Dan memang kalau kita baca dalam catatan sejarah, pengakuan mereka sebagai pengagungan terhadap Ali itu terkadang sampai berlebih-lebihan memang. Bahkan ada di antara mereka yang menuhankan Ali. Dianggapnya Ali itu Tuhan. Sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ingin mengusirnya. Abdullah bin Saba al-Yahudi, dia adalah berasal dari Yaman. Pendeta yang berasal dari Yaman, dan dialah sebenarnya dari segi catatan sejarah sebagai pendiri kelompok Syiah dengan berbagai slogan-slogan yang muncul dari dia yang cenderung lebih kepada rekayasa-rekayasa untuk mencapai tujuan tertentu. Bahkan pembunuhan Utsman ibn Affan itu juga diduga kuat itu karena hasutan-hasutan yang datang dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Karena salah satu dari keyakinan mereka adalah bahwa sesungguhnya seharusnya yang menjadi khalifah setelah Rasul itu adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Tapi pemikiran itu muncul pada masa Utsman pula. Kenapa tidak muncul pada masa Abu Bakar? Seharusnya kan kalau memang seperti itu, sudah ada pemikiran seperti itu di masa Abu Bakar. Tapi ternyata tidak, baru muncul pada masa Utsman. Sehingga akibatnya dirasakan oleh Utsman. Nah, diusirlah oleh Ali karena Ali sebenarnya mau membunuh. Karena dia menganggap Ali adalah Tuhan. Abdullah Ibnu Abbas melarang. Jangan lakukan itu. Walaupun sudah keterlaluan. Anggapan-anggapan dan dugaan itu sudah keterlaluan. Bahkan Ali juga mau membakar mereka. Ketika Ali mau membakar mereka,
Ketawa-ketawa mereka. Suka dia. Apa katanya? Semakin yakin kami bahwa kamu adalah Tuhan. Hah. Apa dia itu? Karena yang berhak menghukum bakar itu hanya Tuhan. Kalau kamu hukum, berarti benarlah kamu. Akhirnya tidak jadi. Dan Ibnu Abbas pun melarang, jangan lakukan, jangan bunuh mereka. Pada akhirnya diusirlah mereka oleh Ali bin Abi Thalib untuk pindah ke wilayah Madain. Dan itu ada di wilayah Iran. Jadi kalau seandainya sekarang dikenal negara Iran adalah negara Syiah, karena memang kesitulah dulu diusir oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka tetap saja ada di Hijaz, tetap aja ada di Madinah. Karena memang pengikutnya sudah mulai banyak. Syiah hari ini ingin mencoba untuk mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif. Ingin dianggap oleh mereka itu tokoh tidak ada, itu rekayasa. Kenapa ingin mereka menganggap seperti itu? Karena Abdullah bin Sabah itu adalah pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman. Kalau seandainya diakui itu sebagai pendiri kelompok atau aliran Syiah, berarti aliran ini didirikan oleh seorang Yahudi. Sehingga ingin diklaim itu tokoh fiktif, tidak ada dalam catatan sejarah. Tetapi ungkapan itu tidak dapat diterima karena tidak mewakili pandangan orang-orang Syiah terdahulu. Orang-orang Syiah terdahulu mengakui Abdullah bin Sabah adalah pendiri Syiah, bahkan Syiah itu kan ada sekte-sektenya lagi. Kelompok sekte pertama dari Syiah itu disebut dengan Sabaiyah. Kenapa Sabaiyah? Karena Abdullah bin Sabah. Ini sekte pertama yang ada pada aliran Syiah. Nah, oleh karena itu, anggapan mereka bahwa Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif itu tertolak karena orang Syiah hari ini ingin cenderung seperti itu. Mereka mungkin malu dengan catatan sejarah mereka sendiri. Masa tokoh Yahudi pendiri kita? Berarti jangan-jangan kita bukan Muslim. Sehingga ingin dihilangkan itu dalam catatan sejarah, tetapi tidak bisa karena tokoh-tokoh Syiah yang terdahulu mengakui bahwa dia adalah pendirinya. Bahkan kelompok Syiah pertama itu disebut dengan Syiah Sabaiyah. Ciri-ciri mereka adalah pengakuan terhadap Ahlul Bait. Orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah pengagung dan pecinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu artinya keluarga Rasul. Tetapi kalau ditengok betul secara fakta, mereka sebenarnya bukanlah pencinta Ahlul Bait yang sebenarnya. Karena Ahlul Bait yang mereka maksud itu terbatas pada orang-orang tertentu. Siapa Ahlul Bait yang mereka maksud? Rasul, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ini saja. Apakah keluarga Nabi hanya itu saja? Kira-kira istri Nabi keluarga Nabi enggak? Pastilah istri Nabi tentu keluarga Nabi. Dialah keluarga Nabi yang pertama sebelum anaknya. Istri. Tetapi orang-orang Syiah begitu benci kepada Aisyah Ummul Mukminin. Sangat benci. Bahkan ada tuduhan-tuduhan yang tidak pantas untuk Aisyah Ummul Mukminin. Orang-orang Syiah menganggap bahwa kematian Nabi itu justru penyebabnya adalah Aisyah. Dianggapnya Aisyah yang meracuni Nabi itu. Makanya dia mati. Saya pernah mendengar sebuah video dari salah seorang ulama Syiah. Dari seorang ulama Syiah yang ada di Iran. Dia berceramah dan dia menggunakan bahasa Arab memang. Apa katanya? Aisyah. Bahkan kadang-kadang menyebut nama Aisyah disebut pula lagi laknatnya. Aisyah apa katanya? Al-an
mu'allaqatun finnari ta'kulul jiyaf. Tunggapannya. Aisyah itu sekarang digantung dalam neraka sambil makan bangkai. Apakah mereka cinta Ahlul Bait kalau begitu? Sangat tidak bisa dianggap sebagai orang yang cinta Ahlul Bait. Kalau betul-betul mencintai Ahlul Bait, maka dia akan mencintai semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sebatas hanya beberapa orang saja, bahkan hanya lima orang. Dari anak Nabi yang ada hanya Fatimah pula. Apakah anak Nabi hanya Fatimah saja? Nabi punya anak namanya Ruqayyah, namanya Zainab, ada namanya Ummu Kulthum. Kenapa mereka tak sebut-sebut? Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, jadi berapa hari Nabi wafat kan, Fatimah wafat. Setelah Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib nikah dengan Umamah, dan itu adalah cucu Nabi karena ibunya adalah Zainab. Dan dari Ali ketika nikah sama Umamah, dia juga punya anak. Bukankah itu bagian dari Ahlul Bait juga seharusnya? Tapi kenapa tidak pernah disebut-sebut? Yang ada hanya yang tadi saja. Rasul, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan ini adalah putra-putra surga, pemuda-pemuda. Ketika mereka mencintai Ahlul Bait, maka benar-benar mereka cinta kepada semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah istri-istri Nabi, karena mereka adalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin, ibu kita. Jadi ibu orang-orang beriman itu adalah istri Nabi. Maka ketika Nabi wafat, tidak boleh ada satupun orang yang menikahi istri-istri Nabi. Tidak dibolehkan. Karena mereka adalah ibunya umat-umat yang beriman. Aisyah masih sangat muda ketika Nabi wafat, tapi dia tidak ada menikah. Karena memang tidak dibolehkan. Dan umat Islam sangat mencintai mereka, bahkan menjadikan Aisyah sebagai sumber dalam hadis-hadis Nabi, karena dia banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Syiah jangankan untuk mengambil hadis dari Aisyah, mengakuinya saja sebagai orang baik tidak mau. Bahkan dianggapnya sekarang masuk neraka sambil makan bangkai. Siapa yang bisa menerima ini semua? Ikhwati fillah, perkembangan zaman menunjukkan bahwa Syiah juga ikut berkembang. Dan kenapa mereka berkembang? Ada beberapa alasan. Yang pertama sekali memang karena yang tadi itu, masyarakat yang tidak mengerti, kalau diajak mencintai Nabi, kira-kira mau enggak? Ya pasti mau. Ini soal perasaan ini. Ini soal cinta kita kepada Nabi dan kepada keluarganya. Dan mereka masuk dari pintu ini. Pintu cinta kepada Ahlul Bait. Di samping mereka punya satu konsep yang namanya taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu menyembunyikan. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang ada di hati. Taqiyah itu berbohong. Dan bohong itu jadi rukun bagi mereka dalam beragama. Apa kata Khomeini? Laulat taqiyah lasara madhhabuna ilal inqirat. Zahaba ilal inqirat. Kalaulah bukan karena taqiyah, niscaya mazhab kita akan punah. Itu ungkapan Khomeini yang bisa kita baca dalam buku-buku yang orang-orang Syiah yang ada. Kalaulah bukan karena taqiyah, niscaya mazhab kita pelan-pelan akan punah. Berarti yang mempertahankan mazhab adalah taqiyah. Kalau ditanya, kalian cinta enggak sama sahabat? Semua mereka akan bilang cinta. Tapi di hatinya tidak. Karena memang taqiyah.
Bohong enggak tuh? Bohong. Orang yang sangat mereka cintai, lalu mereka mengaku sebagai orang yang orang yang sangat mereka benci, lalu mereka juga mengucapkan bahwa mereka mencintainya. Itulah taqiyah. Jadi mereka taqiyah dan mereka masuk dari satu pintu perasaan bagaimana dia mengajak orang-orang untuk mencintai ahlul bait. Ketika orang-orang yang tidak memiliki dasar dalam persoalan ini, begitu mudah mereka untuk menerima sehingga mereka berkembang. Ini salah satu dari alasan kenapa mereka cepat berkembang. Kalau di Indonesia, Syiah juga bisa cepat berkembang. Kenapa demikian? Tadi sudah ada dua persoalan, ada taqiyah, ada kecintaan kepada ahlul bait, ditambah dengan kesamaan tradisi agama yang mereka lakukan dengan yang ada pada masyarakat Indonesia. Kesamaan tradisi itu tentu orang cepat akrab. Kita kalau ketemu dengan orang yang sama pikrohnya dengan kita di sebahagian, walaupun sebagian yang lain nanti ada hal yang tidak sama, lebih cepat kita akrab. Nah, orang Syiah, tradisi agama mereka sebagaimana yang diakui dan diiyakan juga oleh tokoh-tokoh kita. Orang-orang Syiah mengatakan seperti itu, tokoh-tokoh nasional juga tidak membantahnya. Banyak kesamaan tradisi ilmiah. Apa contohnya? Haul tahunan itu, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Dalam satu pertemuan, tokoh Syiah sendiri ngomong, ada tokoh NU di situ, ada tokoh Syiah juga. Apa kata orang Syiah ketika itu? Dia mengatakan begini, bahwa semua amalia-amalia itu sesungguhnya adalah tradisi dari Syiah dan tidak dibantah sedikit pun oleh yang tokoh NU tadi. Kan seharusnya dibantah. Ada semacam kesamaan. Jadi kalau sudah ketemu kebiasaan yang sama, tentu akrab lah. Konco aja lah sama. Maka cepat berkembang. Padahal orang Syiah sendiri pasti diam-diam dia akan memuluskan dan memperjuangkan visi dan misinya sendiri. Apalagi di antara kesamaannya. Kesamaan mereka adalah karena tadi ahlul bait berarti mencintai keturunan Nabi. Keturunan Nabi biasanya disebut dengan Habib. Jamaknya Habaib. Sangat mudah berkembang karena sama-sama mencintai keturunan Nabi. Habib namanya. Bahkan orang-orang Syiah saking cintanya kepada keturunan Nabi, mereka-mereka yang dianggap sebagai imam 12 itu dianggap sebagai orang yang maksum. Jadi nanti yang dianggap keturunan Nabi tadi itu, padahal kalau betul-betul dicari keturunan Nabi yang bin sampai kepada bin Rasulullah itu tidak ada. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang sempat menikah lalu dia punya anak juga. Barangkali itulah hikmahnya kenapa anak laki-laki Nabi diwafatkan semua di waktu kecil. Tidak ada itu aja, itu orang sudah sangat ulu terhadap cucu Nabi. Boleh cucu Nabi nan ke-30 antalelo iyo sampai silsilah itu tanda. Karena juga perlu dibuktikan secara benar. Banyak sekali pengakuan-pengakuan. Raja Maroko mengaku sebagai silsilahnya sampai kepada Nabi. Raja Yordan Al-Hashimiyah mengaku sampai dia adalah keturunan Nabi. Buktikan. Nah, jadi kesamaan dalam hal ini membuat mereka juga cepat berkembang. Ketika mereka memaksumkan keturunan Nabi. Di satu sisi ternyata juga di Indonesia banyak orang-orang yang hulu terhadap seseorang yang disebut dengan Habib.
Kita bukan tidak boleh menghormati mereka. Kita bukan pula diperintahkan untuk mencaci dan memaki-maki mereka. Kita diminta untuk menghargai semua umat Islam, Habib atau tidak. Mau Habib, mau tidak Habib, kita diminta untuk menghargai. Kita diminta menghargai ulama. Kalau ada orang-orang yang disebut Habib, lalu dia sebagai seorang yang alim, banyak ilmunya, ambil ilmu dari dia. Kalau memang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan abaikan. Jangan ditolak. Karena sumbernya sama. Tapi kalau seandainya ada orang disebut Habib atau membawa ajaran baunya, temo juga? Tentu tidak. Karena agama bukan ditentukan oleh Habib atau tidak. Habib atau tidak Habibnya. Agama ditentukan oleh apakah dia berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Maka la yu'raful haqqu birrijal walakin ar-rijala yu'rafuna bil haqq. Kebenaran itu tidak dilihat dari siapa datangnya, tapi orang itu yang harus diukur benar atau tidak. Diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai nanti asal si fulan itu yang ngomong pasti benar. Itu salah dalam beragama. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Kalau Habib yang bicara, ambil aja, nggak usah banyak tanya. Itu salah. Perlu dilihat, sesuaikah dengan Al-Quran atau tidak. Banyak orang-orang yang dipanggil Habib, ternyata dia Syiah. Itu fakta. Dan ini bukan ujaran kebencian. Ini fakta yang ada di lapangan. Orang-orang yang disebut Habib, ternyata dia adalah Syiah. Karena memang yang mengelukan keturunan Nabi itu, membangga-banggakan itu awalnya memang datang dari Syiah. Nah, jadi kesamaan itu membuat mereka bisa cepat berkembang. Apalagi di antara kesamaan yang membuat mereka juga cepat berkembang, khususnya di Indonesia, itu banyak yang suka untuk memuja-muja kuburan. Dan orang Syiah itu ahlinya. Itu kuburan Husain itu luar biasa penghormatan orang Syiah terhadapnya. Bahkan datang ke kuburan Husain itu saja bisa seolah-olah sudah melaksanakan haji dan umrah. Sekali ziarah ini pula fadilahnya. 2 kali ziarah ke kubur Husain ini pula fadilahnya. 3 kali ziarah ke kubur Husain ini pula fadilahnya. Masing-masing itu ada fadilahnya. Kenapa mereka memuja-muja itu? Dan ternyata banyak juga di antara orang-orang yang ada di Indonesia. Mereka adalah pemuja-pemuja kuburan. Pemuja kuburan-kuburan wali. Tidak boleh dengar dia ada kubur wali di mana gitu. Itu pasti diusahakan untuk sampai ke sana. Apakah ziarah kubur tidak boleh? Boleh, sunnah, masyru'. Nabi yang menyuruh. Bahkan Nabi ziarah kubur malam-malam. Aduh, awak nak tolak ziarah kubur malam-malam? Kajollah sunnah Nabi itu malam-malam ziarah kubur. Sang siang lewat seorang payah aja kan. Jadi ke malam siang-siang lewat sarang. Gamang kuduk kadang. Nah, ziarah kubur itu sunnah Nabi masyru'. Karena ada pula orang yang salah paham. Ketika kita membahas persoalan ini, nanti dituduh bahwa kita melarang ziarah. Bukan. Masyru' dan dianjurkan. Di awal dulu memang, awal-awal Islam Nabi melarang. Ada larangan dari Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya larang, kata Rasul. Karena di awal-awal Islam memang keislaman mereka belum kuat, takut menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, maka Nabi melarang ziarah kubur di awal. Tapi di akhir-akhir iman mereka sudah kuat, Nabi tidak ragu lagi dengan kekuatan iman mereka, sehingga ala fazuruha. Kok nak pay-paylah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu untuk dipertanyakan adalah, yang harus diperhatikan adalah apa yang dilakukan pada saat berziarah. Di situ
itu kadang persoalan itu muncul. Kalau berziarah bukan lagi sekedar untuk berziarah, bukan lagi sekedar untuk mendoakan mereka, bahkan mendoakan pun tak perlu harus datang ke kuburannya. Tetapi kalau sudah ziarah tujuannya lain, bahkan memuja-muja yang ada di dalam kuburan, atau menitipkan doa agar dia sampaikan kepada Allah doa kita itu, berarti dia sudah punya tujuan yang salah. Itu yang kita ingin ingatkan bahwa itu perbuatan yang salah dan menyimpang. Jadi tidak ziarah orang. Nah, orang-orang Syiah kalau lah sampai ke kuburan Husain dia tidak sekenek banyak bacaan dah. Dan sambil memuja-muja sekaligus mencela yang lainnya. Disinilah ada kesamaannya. Oleh karena itu orang-orang Syiah mudah sekali berkembang dengan berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Satu-satunya orang Syiah tidak akan bisa berkawan adalah dengan kelompok orang-orang yang mengajak kepada Quran dan Sunnah. Tidak bisa berkawan. Apa itu? Karena orang-orang mengajak kepada Quran dan Sunnah, mereka adalah orang-orang yang menghormati dan memuliakan sahabat. Karena Sunnah itu datang, siapa jalur pertama yang menyampaikan Sunnah Nabi itu? Sahabat. Maka sahabat itu mesti dimuliakan semuanya dan tidak boleh dicaci satu orang pun. Apa kata Rasul? La tasubbu ashabi. Jangan kalian maki-maki sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha nisfa. Apa kata Rasul? Kalau seandainya ada orang yang menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, belum sampai pahalanya sama dengan separuh telapak tangan sahabat itu. Begitu Nabi menyampaikan. Jangan dimaki-maki sahabat saya. Sementara orang Syiah memaki-maki, melaknat, bahkan menuduh mereka murtad. Saya nukilkan nanti, ada dari kitab orang Syiah itu, mereka meriwayatkan hadis bahwa sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu ba'da wafatin Nabi irtaddu illa salasa atau khamsah. Sahabat-sahabat itu setelah Nabi wafat semua mereka murtad kecuali 3 atau 5. Berarti itu aja nendaknya. Siapa di antaranya? Seperti ya Ali lah kan. Itu yang dipuja-pujanya makan. Tapi yang lain seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad itu konco Ali. Miqdad itu kawan akrab Ali bin Abi Thalib. Bahkan hal-hal yang Ali tidak berani nanya ke Nabi suruh Miqdad. Jadi itulah konconya betul. Itulah sekian orang yang hanya selamat. Berarti yang lain irtaddu, ada riwayatnya. Dan mereka punya sanad sendiri. Itu nanti akan menjadi salah satu dari kesalahan orang Syiah dalam hadis Nabi itu. Mereka punya definisi sunnah sendiri yang berbeda nanti dengan apa yang ada pada definisi Ahlus Sunnah. Tidak sama definisi. Dan mereka memaki-maki. Dianggap sahabat itu orang yang paling buruk. Maka dari sisi ini Syiah lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Orang Yahudi kalau ditanya siapa orang paling mulia di muka bumi ini, apa jawaban mereka? Ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa. Orang-orang Nasrani kalau ditanya siapa generasi terbaik, siapa orang yang paling mulia, mereka akan jawab Ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa. Sementara orang Syiah kalau ditanya siapa manusia paling buruk di muka bumi ini, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang bicara tentang Syiah Rafidhah, Syiah wulatus Syiah. Karena Syiah itu ada sekte dan ada bertingkat-tingkat. Kalau dulu ada yang namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang memang lebih mendekati kepada Ahlus Sunnah. Dulu banyaknya di Yaman. Imam San'ani ketika menulis buku seperti Subulus Salam itu,
itu dia akan menyebutkan pendapat-pendapat al-hadawiyah. Hadawiyah yang ada dalam kitab dia itu maksudnya adalah Syiah Zaidiyah, karena memang itu mendekati paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Tapi itu ceritanya dulu. Sekarang ini nampaknya memang sulit lagi untuk mencari yang seperti itu. Cenderung masuk kepada ghulatus Syiah atau yang Rafidhah. Kenapa disebut dengan Rafidhah? Rafidhah itu artinya menolak Abu Bakar, Utsman, Ali, menolak pemerintahan mereka. Nah, jadi ikhwati masuk bisa? Belum kan? Jadi begitulah mereka bisa berkembang dan mereka tidak akan bisa menyatu dengan kelompok-kelompok yang mengajak kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin bersatu. Nah, dikarenakan tidak mungkin bersatu, mereka perlu untuk melancarkan fitnah-fitnah. Maka yang paling kuat untuk mereka serang itu adalah pada zaman sekarang adalah dakwah-dakwah yang disematkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa demikian? Karena slogannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan oleh mereka sangat membencinya dan tidak bisa mengalahkannya, yang muncul justru adalah tuduhan terhadap dakwah mereka dengan menyematkan berbagai macam bentuk kata dan istilah-istilah yang itu semua adalah tuduhan nyata. Nanti insyaallah setelah sholat akan kita lanjutkan, dan untuk sementara kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.